Ada yang tahu nggak nih apa itu gerabah? Nah, kalau kalian belum tahu, aku bakalan kasih tahu nih. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang diolah untuk dijadikan alat yang berguna untuk membantu kehidupan manusia. Namun, semakin berkembangnya zaman ini, penggunaan gerabah semakin tergeser oleh peralatan modern. Eits, meskipun begitu, tetap ada loh pengrajin gerabah yang tetap berinovasi dan berkreativitas untuk membuat kerajinan gerabah. Yuk, kita mengenal salah satu kampung dari Kota Blitar yang masih menjaga kelestarian kerajinan gerabah. Kampung Gerabah. Sekitar 200 keluarga di Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, bertahan meneruskan tradisi menjadi pengrajin gerabah. Salah satunya yaitu usaha dagang Kundi Jaya milik Bapak Sumadi. Ketika pasar gerabah melemah pada tahun 1994, ia membuat gagasan baru berupa kerajinan untuk desain interior seperti guci dan vas-vas bunga. Industri gerabah ini didirikan dengan tujuan agar kerajinan gerabah dari tanah liat ini tidak punah, sehingga orang-orang di kampung gerabah ini tetap memiliki pekerjaan. Industri gerabah milik Bapak Sumadi ini memiliki 16 orang karyawan yang mampu menghasilkan 4.000 hingga 6.000 biji kerajinan gerabah setiap bulannya. Untuk selanjutnya, yuk kita lihat proses pembuatan gerabah. Sebelum membuat gerabah, yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah bahannya, yaitu bahan utamanya tanah liat, kemudian dicampur dengan tanah kaolin, pasir, dan juga air. Kemudian, bahan dicampur sampai rata dan dihaluskan menggunakan mesin giling. Selanjutnya adalah proses pembentukan gerabah sesuai yang diinginkan. Pembentukan gerabah dapat dibantu oleh alat putar. Ada pun beberapa metode pembentukan tanah liat, diantaranya 1. Teknik putar, 2. Teknik cetak tekan, 3. Teknik lempeng, 4. Teknik pijit, 5. Teknik pilin, 6. Teknik cor atau tuang, dan ke-7 teknik kombinasi. Jangan lupa, gerabah harus dihaluskan supaya permukaannya menjadi rata. Untuk gerabah yang bermotif, bisa ditempelkan tanah liat, kemudian dibentuk beberapa motif yang diinginkan. Untuk kerajinan gerabah yang motifnya berlubang, maka harus ditunggu beberapa saat, barulah dilubangi menggunakan alat pelubang. Setelah peralatan gerabah yang dibentuk sudah jadi, untuk memperkuat tanah liat, maka perlu dilakukan proses penjemuran gerabah. Biasanya harus dijemur langsung di bawah sinar matahari. Proses penjemuran ini dapat memakan waktu hingga berminggu-minggu atau sesuai dengan cuaca. Gerabah yang sudah kera dan mengering akan melalui proses pembakaran di dalam tungku besar. Proses pembakaran ini akan menentukan kualitas gerabah agar tidak mudah pecah atau retak. Bahan bakar pembakaran gerabah umumnya adalah kayu bakar, daun kelapa kering, jerami, batok kelapa, atau sebagainya. Proses terakhir dalam pembuatan gerabah adalah proses finishing atau penyempurnaan agar terlihat lebih cantik. Sebagai contoh, gerabah ini dapat dicat atau dilukis, sehingga memiliki daya artistik dan nilai jual. Teknik finishing dan dekorasi kerajinan gerabah maupun keramik merupakan tahap akhir dalam pembuatan tembikar agar terlihat atraktif bagi pembeli.
Berikut ini merupakan hasil-hasil kerajinan gerabah yang siap dipasarkan. Kemudian, gerabah ini akan dipasarkan di daerah sekitar Blitar dan daerah luar Jawa seperti Pulau Bali dan Kalimantan. Kalau produksi gerabah 1 bulan itu sekitar makan biaya 4 sampai 5. Dari gerabah 1 bulan untuk berjaya. Bagaimana sih keadaan industri gerabah ini semenjak pandemi COVID-19? Bukannya semua perekonomian melemah? Semenjak adanya pandemi COVID-19, industri gerabah ini banyak meraup keuntungan. Loh, kok bisa? Bisa dong, inilah yang dinamakan Corona Berkah, kata Bapak Sumadi. Karena di masa pandemi, banyak orang yang minat untuk membeli pot-pot bunga gerabah sebagai penghias rumah. Karena pot gerabah ini dinilai memiliki nilai estetika tersendiri. Sehingga pandemi ini tidak berdampak buruk bagi perusahaan dagang Pak Sumadi.